Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarana bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kadhibi wal khiyanah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali dari lubuk hati nan paling dalam taraso di kita sayang Allah kawa, lalu tergetar dalam jiwa kita suatu kalimat taibah, alhamdulillah sayang Allah kawa. Kawan-kawan nan samo gadang dewa Allah barangke kalahat, awak masih diagi ada Allah kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk hidup, alhamdulillah. Syukur yang tulus, ikhlas dan penuh khidmat perlu kita latih. Kalau syukur biasa, Pak, alhamdulillah, itu syukur anak-anak. Anak-anak ketika dia pergi pitih 5.000, makasih. Ketika dia pergi pitih 50.000, 2 kali makasih. Ketika dia pergi pitih 100.000, panjang makasih Om. Kenapa anak-anak itu makasih dia pergi pitih? Dia memandang kepada nikmat. Kalau orang memandang kepada nikmat saja, itu syukur anak ketek. Bukan memandang nikmat itu kita bersyukur. Tapi latih diri kita, Papa dan Ibu, kita bersyukur memandang mun'im. Mun'im itu zat yang magiah kita nikmat. Terasa dia kata, Pak, yo hebat Allah itu matur rezeki. Itu namanya syukur yang tulus, ikhlas dan penuh khidmat. Penuh khidmat itu masuk ke dalam, Pak. Lagi sehat saya, Pak. Terima kasih ya. Itu biasa saya baru tu. Lagi alhamdulillah. Aduh ya Papa yang menjawab, lagi sehat saya, Pak. Alhamdulillah je lah. Itu tidak muat terus. Alhamdulillah je lah. Muat tu, Pak. Tidak muat terus. Kalau bisa buat dagu, Pak. Lagi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bamangku khidmat mana kita bersyukur. Sebetulnya kita sehat itu memang satu-satunya nikmat Allah, Pak. Bukan karena kita makan vitamin, bukan karena kita rajin olahraga. Batu-batu Allah sayang kau, Pak. Kalau ambo calialah Papa kini nombor hak sehat dak do nampak rembo dah. Ya, Pak. Kalau dia tong jauh-jauh ilmu Pak Dokter lah. Ada orang yang minum 8 kali sehari. Kadang-kadang sekali. Lagi bau kuat, bara kalori masuk, bara kalori keluar. Lagi, Pak. Dah ada dah. Kalau berjalan 100 meter, bara kalori keluar. Mendaki janjang 100, bara kalori keluar, bara kalori masuk. Sepiring nasi itu bara kalori apa ji? Sekitar 300 kalori. Kalau jawab baliklah tekor. Makan nasi, sambal, kentang, snack, singkong. Berarti semuanya itu, Pak, karbo sebaru itu.
istirahat tidak teratur. Kalau Nabi Pak, sehat Nabi itu lalu Nabi itu 3 kali sehari. Sudah sampai Isya, dah lama sudah sampai Isya, Nabi lalu jam 2 atau jam 3 jago. Menjelang subuh lalu lostek. Sudah tu kailulah, siang lalu lostek. Lai Bapak yang mengikuti pola hidup istirahat Nabi itu, pola tidur, tidak ada mungkin. Pola makan, tidak dulu. Tapi Wak, sehat. Mohon maaf Pak, mencari anak-anak dulu, pagi ya makan Pak, pagi itu mencari perawih. Jadi perawih ke tepi-tepi sawah. Dapat perawih yang digigi de kelalawa, Pak? Musang. Musang kelalawa jatuh lah. Bambiak saya tu stek. Tu makan. Ya Bu. Anak-anak tu sehat-sehat, juara-juara. Kini anak-anak makan ciki-ciki, makan spaghetti. Aneh-aneh makan apa, tapi tidak terdengar anak awak yang bintang-bintang tu kini. Jadi Bapak dan Ibu, awak sehat, Allah lagi sehat kalau gitu. Alhamdulillah. Itu baru syukur yang penuh khidmat. Ambo kalau mencari orang merokok, Pak, kalau nak merokok, kau tak perokok, udah kecembo. Kalau yang perokok tu Pak diri, saya itu badariak Pak. Dia perokok orang tu. Sikit khidmat nah. Kalau kecil orang tua siswa kadam. Kalau minum kopi model itu saya tu tidak. Orang yang penuh khidmat minum kopi itu Pak badariak. Ya Pak. Syukur model itu lah. Salam model itu lah. Tadi mbak agian salam ke Papa begitu bergetar suara, tapi jawab Papa sekedar hukum. Karena orang hukum. Karena jago orang hukum. Adonan jawab surang lah sah tu. Kan itu Pak Ji. Fardunya fardu kifayah. Coba mbak salam sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun pada go lah ni. Ambola je hati gua apa? Je mulai baru. Assalamualaikum Pak Ji. Tu pada go tu senang sangat tu ambo tu. Pak Ji menjawab jo hati lo. Waalaikumsalam. Ustaz nyampaikan salam jo hati. Pak Ji jo hati lo. Barakan nikmat tu Pak. Dari para be mau datang seko magi salam ke Pak Ji dijawab lo di hati je Pak Ji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di hati Pak. Waalaikumsalam. Ikram itulah Pak Ibu penuh khidmat. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan ikutan bagi kita dalam hidup. Kini pengajian pertama di tahun kini Ibu. Tahun baru. Ya tahun baru ni Pak. Ambo ambillah judul pengajian kini namanya proposal hidup. Karena kini dari tahun anggaran baru lah namanya be proposal Pak. Be rancangan hidup. Dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah orang beriman. Kira-kira awak tak masuk orang beriman tu indah apa? InsyaAllah masuk.
walaupun ada yang tangguang-tangguang baru. Banyak kriteria tanda orang beriman tu mungkin sebagian alun tercapai di kita oleh. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu kalau dia masih menyakiti tetangganya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Banyak tu ya bu. Kalau ibu awak beriman tapi keluar dari dapur membawa kantong asoy warna hitam isinya sampah, udah tu tanpa beban campak saya ke bandar. Ada tu bu. Ada tu, itu di tempat lain. Di Siko tidak begitu. Tidak begitu beda pak. Anu samonya tidak begitu, tapi tidak begitu beda. Tak gaduh orang dek sampah kita, Islam kita, iman kita alun sempurna le. Jadi yang dipanggil kini orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang hendak dilakukan untuk esok. Iko namanya papa dan ibu, buatlah proposal hidup. Ambo dah tahu dah papa dan ibu punya proposal hidup atau tidak? Atau hidup kita itu berlalu saja? Ada apa-apa ambo tanya, lebaran umur apa? Lah 70 lah. Mengapa li umur 70 lah? Awak umur 70 aku ke mangalih. Bajano anak sana. Betul apa? Betul orang Jawa pada itu pak. Awak umur 70 aku bajano anak sana. Kalau di kampung ke Cina di kampung. Kalau di rantau ke Cina di rantau, awak dah bisa mangal-mangal. Betul bu? Tidak betul apa? Lebaran umur apa? Lah 70 lah. Mengalih umur 70 lah. Nunggu-nunggu malaikat maut selih. Betul apa? Malaikat maut tidak perlu tunggu-tunggu pak. Malaikat maut itulah tahu alamat awak tanpa Google Map. Iya pak. Di kamar pak awak tahu. Sekalipun kamu berada dalam peti besi. Peti besi itu kini diterjemahkan orang bukan peti basi saja pak. Tapi benteng ilmu pengetahuan. Karena ginjal dicangkok aman. Karena ampadu di mudekuan itu benteng ilmu pengetahuan yang dianggap orang bisa menahan kematian. Kalau kau dipengan dicangkok, kalau kau pengan di operasi macam-macam, itu peti besi je namun pak. Walaupun ada berbagai alat canggih membantu jantung dari luar manuan kau macam-macam, tapi kalau kematian tu ketibo. Jadi papa dan ibu burujim musayadah itu maknanya bisa kecanggihan ilmu. Kalau dulu orang peti besi, mandoa ke peti besi dicari yo de malaikat maut. Kini mandoa di belakang peti besi kecanggihan ilmu pengetahuan. Kecanggihan ilmu pengetahuan pak basuwoyo di malaikat maut beko. Jadi kematian datang. Ambo tanya dulu ke apa-apa dalam proposal hidup apa-apa. Apa nio mati mendadak atau mati sakit dulu? Aku gak balik pertanyaan pak. Bapak, ikut termasuk proposal hidup.
Apa yang ada di hati kita, apa yang kita langitkan, yang kita doakan, yang kita komentari, itu jadi doa. Apa mati mendadak, angka 7 mati sakit dulu. Tak ada Pak. Agak payah menjawab. Dalam doa ibu tak ada itu. Kita membuat proposal itu kan harus jaleh-jaleh Pak. Landasan, tujuan, kan itu proposal. Kalau membuat proposal pembelian tanah untuk tanah, bara biaya, siap penitia, kemudian bara target. Akhirnya proposal kematian. Ibu agak takut nampak dia bawa kaji ko. Karena ibu ingin hidup 1000 tahun lagi, Bu. Yo. Masya Allah. Kalau mati mendadak, itu tidak bisa taubat, tidak bisa berwasiat, tidak bisa bakarilahan di anak-anak. Mungkin tidak bisa salat dulu sebelum itu. Itu rugi mati mendadak. Kalau mati sakit, tak gaduh orang dawa. Payah orang merawat. Mana ibu pilih? Agak ragu ibu. Ambo bantu saya ibu. Kalau ambo milih tidak mati mendadak lah. Karena ambo pernah dalam satu pesawat, bapak dan ibu, itu betul-betul mengerikan. Pesawat itu turun, goyang-goyang, petir di luar, bagasi dia apa dia tas-tas itulah tabang keluar sadono Pak. Nanti letak di muka lah serak-serak. Yang tadanga dia ambo Pak, orang tu merakia-rakia. Ada yang takbir, ada yang merakia. Jadi kalau mati adalah merakia, mati dalam onde-onde Pak. Onde. Matian nama Bu? Mati onde-onde. Amu ibu mati onde-onde. Ada yang sebagian mengucap. Ambo termasuk orang yang berkata tapak kaki di tangan ambo kata baraya. Walaupun ada yang mengucap tapi baraya. Takut Pak. Itu akhir hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Nah, kebanyakan orang apa ribu markia. Kalau jatuh pesawat ketika itu mati dalam marakia. Bah mati Pak. Ngiri. Mudah-mudahan Papa beko buka di internet orang-orang mati mendadak. Sedang malagu mati, sedang diskusi mati, sedang sidang di pengadilan mati, sedang macam-macam mati mendadak. Biko ibu tentukan untuk pribadi ibu mati mendadak, nak ketujuh atau mati sakit dulu. Ko proposal namanya proposal hidup. Jadi ketika itu Papa ibu ada yang menarik kaji tasawuf, dia bawa dapat tasawuf aplikasi namanya. Di sebelah kiri yang bawa agak ke muka duduk seorang apa-apa. Di saat goncang pesawat itulah rasuka jatuh. Itu Papa ibu lah jatuh apa-apa itu masih duduk tenang. Dah itulah Lahman lah jalan pesawat lah mendarat. Lalu ambo tertarik dengan apa-apa itu. Apa rahasia dapat aku? Kok bisa setenang itu? Apa rahasia dapat aku? Setenang itu kondisi mengerikan tapi duduk tenang. Sambil keluar
ambo gandeng apa tu jalan, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Tanya cik Pak, bah mangko apa bisa tentram saja di saat pesawat terhampuk tadi itu goyang-goyang. Jawek no yang mengalah nambo apa ribu padahal nambo guru pesantren. Pak tamai perabe, beliau tu ndak tamai pesantren bagai do. Jawek no mengalahkan nambo 20-0. 20-0 kalahan ambo no tu Pak. Kalah telak ambo. Jawek beliau, ambo tadi kan naik pesawat, Allah bersidakah di salah satu kota di bandara itu 50.000. Ketika ambo sidakah tu, ambo katakan, ya Allah, ambo bersidakah ya Allah, selamatkan ambo perjalanan. Sesudah ambo sedekah dan ambo berdoa ke Allah, ambo naik pesawat dan ambo yakin ambo akan selamat. Jadi goncang bana tadi itu ambo yakin ambo diselamatkan Allah. Itu makna ti ambo tenang. Itu tinggi kelasnya Pak. Tinggi kelas itu. Yakinnya itu betul-betul yakin dah ada goyang-goyang, pitaruh hendak bunyian, pakirin hendak baturian, menyarah hendak bataga alam. Yakin ambo yakin ke diselamatan. Nyatanya selamat Pak. Jadi hebat. Jadi babu mati mendadak, mati sakit dulu bu. Agak ragu. Banyak Pak, jawab itu Pak. Kalau ambo ingin sakit dulu bu. Ibu sakit dulu. Pilihan kedua sakit ibu 10 tahun atau berapa tahun? Berapa tahun Baji? Itu proposal Pak ya. Itu proposal kok. Itu pemerintah berapa tahun ke lunas. Ya. Itu sakit berapa? 10 bu. Agak 3 hari bu. 3 hari. Setuju bu? 3 hari lah sempat taubat dulu, lah dia tahu anak-anak dulu dan buat wasiat dulu. Karena kini Pak, orang meninggal itu tidak ada basobo orang mengamalkan Al-Quran wasiat Pak, tidak ada. Ada pernah apa-apa basobo orang meninggal dunia di bawah bantahan itu ada wasiat? Tidak ada. Ada apa-apa pernah basobo orang meninggal dunia di notaris ada nasihat, ada wasiat. Wasiat itu disuruh Pak. Mohon maaf, apa-apa kini kalau meninggal dunia kacau. Anak jo kemanakan kacau. Arto ndak jale, gono gini ndak jale, arto bawaan ndak jale, arto dapatan ndak jale. Ba akan menyelesaikan arto apa-apa. Bara kekayaan wak kini go dikurang jo harta bawaan, dikurang jo harta dapatan arto yang didapat waktu baru menikah jo istri, arto istri cincinnya itu harta dapatan, tu ndak punya awak tu doh. Arto awak yang awak bawa ketika menikah tu harta bawaan. Harta yang ada kini dikurang jo harta bawaan, dikurang jo harta dapatan, itu namanya harta gono gini. Harta yang awak dapat dari nyanyi awak dulu tu namanya harta tua. Alah ada daftarnya kini Pak. Enggak, kalau enggak ada harapan anak apa nanti bacakak jo kemenakan, atau anak semua anak bakaja-kaja jo pisau memperebutkan harta. Tak ada Pak, awak tidak punya perencanaan mati. Perencanaan hidup mungkin ada, perencanaan mati tidak ada. Ada Pak? Bara harta kini, bara harta bawaan, ma gono gini.
Gunung gini sudah jaleh dah Pak. Ambo berharap apa-apa ibu please. Aku please ko kalau harapan yang sebenarnya please Bu. Selesai narato dulu sebelum nak ninggal. Kiciang kanak ko rato tuwo na, jan kalian jua ko ndak tentu dewa asa rato ko. Jan satu kalian kalau bapiti kalian tinggalkan rato tuwo itu. Kalau ndak bapiti kalian pakai rato tuwo itu, ambil manfaatnya banyak-banyak bersedekah untuk orang yang terdahulu. Itu baru jaleh Pak. Iko rumah ko pencarian nama jo apa ko gono gini ko. Iko to ko oto apa sejak ketek ko harta bawaan ko. Iko rupiah meh ko simpanan nama sejak ketek ko itu harta dapatan. Aduh Pak. Tidak ya Pak. Mengirikan ambo ndak ngerti do nanti kalau Bapak meninggal tu orang bertangkap. Tapi kalau ada data tu sadono 5 minit selesai Pak. Ambo hitung 5 minit. Itu 6 10 kini. Arto yang ada dikurang arto bawaan. Dikurang arto dapatan. Dapat gono gini bagi 2. Lah, tinggal arto peninggalan. Arto peninggalan untuk isteri dapat 1/8. Untuk anak dapat anak persi dapat setengah kalau anak persi seorang. Anak persi berdua dapat 2/3. Kalau anak laki-laki je persi ada, maka harta itu dibagi di anak laki-laki dapat 2 kali bagian, persi dapat 1 kali, 2/1. Selesai Pak, tak 5 minit dah Pak. Tak perlu pakai kalkulator dah. Selesai, habis. Itu batuannya Papa Ibu. Bila selesai itu, alun sakubuan mai ni harta itu lah selesai Pak. Allah apa macam lihat orang menyelesaikan harta mereka itu Pak. Itu Al-Quran. Al-Quran banget surah An-Nisa sabaleh 2 baleh. Laki-laki kematian istri, kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak, maka laki-laki dapat separuh. Selesai. Harta perempuan itu 20 miliar, maka laki-laki dapat 10 miliar langsung. Cukup Pak 10 miliar Pak. 10 miliar bisa tambah je nasi angin tu Pak. Kalau dapat 10 miliar Pak harta tambah nasi angin itu. Itu An-Nisa sabaleh 2 baleh. Di mana dipakai orang An-Nisa sabaleh 2 baleh itu di kedudukan orang. Meninggal orang tak dicali An-Nisa sabaleh 2 baleh itu dimusabakahkan ada Al-Quran, dia apa-apa ada Al-Quran, tapi An-Nisa sabaleh 2 baleh itu di kedudukan. Ada yang meninggal dunia maka anak kemanakan pakai pituah saja Pak. Makanan nikah, makanan udang jo, udang yang alia-alia. Makanan orang jo, orang yang andia-andia. Makanan jago dapat banyak, yang kurang jago dapat seketik. Itu tak perlu catat Bu, itu tak hadis ke itu Bu. Itu hadis Melayu, hadis mana mana Pak Cik? Hadis? Hadisnya Ibrahim dia. Hadisnya Ibrahim Allah yarham. Makanan udang je udang yang alia-alia. Makan orang je orang yang andia-andia. Dia karena tidak ada tercatat. Sebelum meninggal selesaikan itu Pak. Sebelum meninggal salat taubat. Karena tidak banyak orang yang melakukan salat taubat Pak. Sebelum meninggal minta maaf ke anak, minta maaf kami nentu. Lah meninggal. Proposal pertama meninggal sakit dulu agak 3 hari. Sudah tu Papa Ibu, awak meninggal dalam kalimat La ilaha illallah. Dan itu jadi doa para buya-buya yang tak pernah ditinggalkan dari buya-buya dulu mendoakan Allahumma ja'al akhir hayatina wa intihaa ajalina biqauli la ilaha illallah. Aduh, baca doa tu Pak. Tak ada dah.
Maka orang yang punya proposal hidup, setiap salat doanya itu, Pak. Ya Allah, akhirilah hidupku ya Allah, sudahilah ajalku ya Allah, dalam kalimat La ilaha illallah. Jadi orang meninggal dalam kalimat La ilaha illallah, Pak. Suatu keanehan, kalimat La ilaha illallah itu bisa dibaca oleh seseorang walaupun dalam kondisi lemah bana. Lamah badan, tak bisa mengicik, tak bisa menggarikan lidah tapi La ilaha illallah masih bisa baca, Pak. La ilaha illallah. Tak gari lidah, tak ada tenaga. La ilaha illallah. Itu kesaktian, kehebatan kalimat La ilaha illallah tu. Dalam keadaan lemah bisa dibaca La ilaha illallah. Proposal yang kedua tu, Pak. Sudah tu kali, Pak. Matua ditutui dia anak kandung. Orang meninggal La ilaha illallah, matua terbuka karena Nabi mengicikkan sesungguhnya roh itu berangkat diiringi oleh mata, maka ketika roh itu sudah pergi, mata tutupkan. Hasil kajian orang, bahasa roh lapai mata masih berfungsi. Iko batu paji membuktikannya itu. Itu Nabi ngicik tu. Untuk ilmiahnya mungkin apa nanti yang sesungguhnya roh berangkat diiringi oleh mata. Berarti roh berangkat, mata masih mencaliak. Jantunglah berhenti, mata masih mencaliak. Itu makanya orang meninggal itu mencaliak. Iya, Bu? Iya enggak lah, buah. Yakin, Pak, itu Nabi ngicikkan. Waktu Abi Salamah meninggal di pangkuan Nabi, sahabat yang mulia Abi Salamah meninggal di pangkuan Nabi, Nabi ngatakan mereka sesungguhnya roh berangkat diiringi oleh mata. Apabila roh sudah berangkat, mata itu tutupkan. Ambo tak tahulah anak apa-apa, tentu doa Nabi menutupkan mayit, menutupkan mata mayit. Doa apa? Allahumma firlu. Itu simpelnya boleh lah Pak Haji, tapi yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma gfir, Allahumma gfir li. Li itu bahasa baik nama apa? Mudi itu mana Nabi membaca Allahumma gfir li Abi Salamah. Namanya yang meninggal itu Abi Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu minal mahdiyin. Ya Allah, ampunilah dosa Abi Salamah. Kalau nama awak misalkan Karim, Allahumma gfir li Karim. Allahumma gfir li ummi, kalau yang pedusi, li ummi siapa nama ibu? Li ummi princess misalkan. Kalau nama princess ibu. Li ummi princess warfa darajatah minal mahdiin. Kau doa hebat, Pak. Doa dari langit. Karena Nabi dapat dari langit, bukan karangan Nabi surang itu. Tidak ada Nabi bicara kecuali wahyu. Ya Allah, ampunilah dosa Abi Salamah, angkatlah derajatnya nanti di akhirat. Layan nak awak baca doa itu, Pak? Enggak, bakal enggak do diajan de ranggai no. Ranggai no bamang ko enggak diajan, ranggai no enggak do diajan de ranggai no dulu. Yang dilakukan anak-anak kini ibu ketika orang tua meninggal. Itu sinetron, Pak. Sinetron cik itu ilmu dokter cik. Ketika lah
cicik, kemudian lah mula berhenti. Itu ilmu doktornya nakan-nakan dado, Pak. Iya, Pak. Tekan-tekan. Papa! Jangan tinggalkan. Itu, Pak. Itu sinetron tu, Pak. Nakan-nakan tu ilmu doktor memacu jantung. Mungkin yang papa, jangan tinggalkan aku. Itu, Pak Ji. Di sinetron, Pak Ji. Sinetron. Tapi ada yang dengan sadar. Allah maghfir li abi warfa darjatahu minal mahdiin. Angkatlah darjat ayah hamba ko nanti di akhirat. Di dunia darjatnya ndak tinggi karena pitih ndak ada ilmu, ndak ada pangkat kurang, darjatnya rendah. Tapi di akhirat tinggikanlah darjatnya ya Allah. Anak-anak awak mesti diajar itu, Pak. Biko SMS sekali, Bu. Aku singkir langkah panjang permintaan di Adiama, nanti kalian hadir, kemudian kalian bacaan doa aku nuti matu ama. Aku mana mau sampai dah awak semua awak sini, Pak. Kau orang Papua kan dah mau sampai dah, Pak. Jauh nah. Tu itu. Lai anak awak tu, lai itu proposal yang nutup mataku. Anak minta ke Allah mereka itu. Kalau orang lain, Allah lah painol. Orang lain itu tu nampak. Lah nak doli. Sudah tu alih Bapak dan Ibu. Kalau batigo anak awak, Pak, anak awak batigo tu mau inju anak batigo, awak dimandikan, dipelukannya, Pak. Itu yang paling hebat, Pak. Anak awak munju anak bertigo tu, munju anak beradik kakak tu, dipalu anak awak bertigo, dipelukan awak, dimandikan, tidak ditampai mandi itu, sayang anak tu sambil nyiram, Allahumma firlahu warahmu, Allahumma firlahu warahmu. Ayah yang penyiram itu indak muah no kanai langsung ke badan awak ditahan aja tangan ibu no kareh mana dia ayah sakit dia ayah ko mudah itu Pak santun anak tu mudah-mudahan anak awak mudah itu proposal sudah itu disalarkan anak awak jadi imam proposal hidup kita ya Allah kalau mau meninggal dunia anak mau jadi imam yang memasukkan awak ke dalam kubur anak awak loh yang mengambil awak di dalam liang lahat. Indak tukang gali kuburan. Tukang gali kuburan, Pak, indak ada doa, indak ada kasih sayang. Ambo yang masukkan ranggai ambo kedua no papa dan ibu. Ambo meraso ke mana waktu dia diambil beliau dipahgui are-are dipeluk. Pelukan hangat seorang anak di saat terakhir itu. Kalau orang lain tidak ada tu, Pak. Tidak ada tu. Asal yang biar ni turun. Anak awak. Masuk proposal apa, Pak? Sampai karena keinginan ayah mereka kalian. Masuk no ke bawah. Diturun no, dimasuk no ke lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jo penuh kasih sayang. Sudah tu diambil no tanah sagumpah. Minha khalaqnakum diletakna pangganja kapaloa diambiana segumpali wa fiha nuidukum diambiana segumpali wa minha nukhrijukum taratan ukhra lah selesai wak lah tibu di mana Bu kau proposal Bu lah tibu di dalam lahat ditimbun dah tu ada Bu proposal ambo papa dan ibu ambo ndak nio ditanya malaikat di kubur. Ang beda tu Pak ndak sombong ke ambo Pak. Tapi ko proposal itu ambo ndak nio do ditanya oleh malaikat. Mara bukan ambo ndak nio do ditanya. Malaikat ke mana nyo tu balik sana balik ko buya main ndak mau nanya. Mudah-mudahan dia itu Pak, itu proposal. Ada orang yang tidak ditanya dalam kubur, lain. Dalam kitab Tauhid Fathul Majid, Nabi tidak ditanya,
Rasul tidak ditanya, wali Allah tidak ditanya, orang saleh tidak ditanya, Pak. Dikecualikan dari pertanyaan dalam kubu itu Nabi, Rasul, wali-wali Allah, orang saleh, itu tidak ditanya. Lalu terupa dia ke Pak Nabi Muhammad ditanya, siapa Tuhanmu? Mungkin Pak. Tidak terupa dia ke Nabi Muhammad ke ditanya dari malaikat, siapa Tuhanmu? Allah, siapa nabimu? Yombo. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Ambo ingin tidak ditanya dalam kubur. Tidak dia jauh. Ambo ingin lalu panjang sen di kubur. Jadi proposal hidup ambo jadi doa ambo setiap hari. Ambo langitkan setiap hari, setiap saat. Ya Allah, ambo tidak. Jangan ditanya dalam kubur, ya Allah. Jangan dia jauh dalam kubur, ya Allah. Itu masuk proposal, Pak. Sudah itu mau capek sana dia agak tarang apa ibu. Dia kira ambo nak nio rami-rami. Apa rami-rami nanti, Pak? Enggak. Ambo nak nio rami-rami, ambo ingin di tempat naungan Allah. Tujuh manusia yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan selain naungan Allah itu. Balapang-lapang indak bapaneh-paneh. Apa nanti di padang mahsyar itu tempat yang terbuka atau di tribun? Bapak Ji? Di tribun tertutup. Karena ambo di dunia lah panek bo caliak pacukudo di atas kuburan Cina tu, Pak. Wali kota, pejabat-pejabat di rumah bule. Nama apa? Terbone. Di tribun pejabat-pejabat sanda-sanda maritu balapang-lapang ya, Pak. Awak di mana? Di buki-buki caliak baju kudo. Ambo lah merasai di dunia bentuk itu, di akhirat ambo nak nio le papaneh-paneh itu. Ba nio ambo, Pak, ambo di bawah naungan Allah. Siapa orang yang di bawah naungan Allah itu 7 manusia. 1, pemimpin yang adil, anak muda yang taat, orang bersedekah tidak tahu tangan kirinya apa yang dinafkahkan tangan kanannya. Kemudian orang yang bangun tengah malam dia berdoa mengalir air matanya. Orang yang diajak maksiat dia tolak. Kemudian orang yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu tidak akan berpaneh-paneh nanti. Lah. Sudah tu ambo proposal ambo, Pak. Sudah di padang mahsyar itu ambo ndak nio dihisap, Pak. Ambo ndak nio dihisap. Lah ribuan kali ambo baca doa ambo ndak nio dihisap. Pak Haji Boy dihisap nanti. Yo. Ambo ndak nio. Ambo lah beribu kali minta, ya Allah masukkan ambo ke surga tanpa hisap, ya Allah masukkan ambo ke surga tanpa hisap. Karena memang ada umat Nabi Muhammad, Pak Haji, yang masuk surga tanpa hisap. Mudah-mudahan ambo masuk aja, Pak Haji masuk aja. Pak Haji masuk aja. Amin. Ibu masuk, Bu? Kita Ustaz. Kita lah masuk asadono. Yang terbayang di ambo, Papa dan Ibu, orang masih menunggu keputusan. Itu di mauqif, di mahsyar menunggu keputusan. Ketika itu pengumuman di pada mahsyar itu, teng tong, perhatian Buya Deswandi supaya masuk surga dari pintu Firdaus. Teng tong, baralah jalan nembo ke kiro gaya ambo masuk surga, Bu. Orang masih alunado juga. Alunado keputusan ni awal diimbau. Ada umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisap. Iko yang kita kaja kuota no banyak, Pak. Kuota itu banyak. Kita kaja minta ke Allah tu proposal. Lah masuk ambo ke surga tanpa hisap, surga aja kau, Bu. Firdaus. Proposal ambo alun berakhir le. Ambo ingin di surga Firdaus tu dakek surga Nabi.
Kau ndak sombong ke do Pak? Indah anu ke, indah gaya-gaya bagai. Iko harapan awak ke Tuhan awak. Jo hati awak minta dakik serugo Nabi ya Allah. Sehingga ambo keluar pagi-pagi bapak dan ibu bersuruh ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam daswandi kecik Rasul. Lai sehat sen alhamdulillah. Bara bagian Bu? Bahagia Bu? Silakanlah Bapak buat proposal itu proposal ambo tadi, proposal Bapak mungkin ada lo macam-macam Bu kan aku dulu baru ke Serugo supaya lama rasa Serugo tu enak. Cuba nampai dulu kan. Karena dulu orang pada itu Pak. Iko di tahun baru kaji agak aneh mungkin selama pengajian kau kaji teraneh lah ya Pak Ji. Iyo kaji teraneh. Allah pengajian Allah merdeka Pak. Proposal kematian alun le kita buat buatlah yang paling ideal Bu Allah penyayang Bu. Ya Bu, mudah-mudahan Bu kita semua masuk surga tanpa hisab, bertamu kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ambut ya saleh Bu, amalan saleh kemudian doa. Ambo terinspirasi Bapak dan Ibu ke pengalaman ambo bertamu jo Kiai Kerapia di Jogja. Nah menulis Kamus Munawir tu Pak. Kamus Munawir yang tabah Kamus Arab Indonesia itu. Bo datang ke rumah beliau Kiai Munawir di Kerapia itu. Sampai di situ di baso minum. Dia awak orang Minang apa tu baso-baso lo. Ya Pak Kiai, ya Pak Kiai. Baso makan dia Pak Kiai. Lalu diambiakno air tu ibu di antano kambo meretu. Ustaz, minumlah Ustaz. Di antano air tu meretu ndak dulu baso orang awak meretu Pak. Ambolah hampir saja mengaji ndak do ke ibu membasuh dah. Ikut kecik beliau diantar minumlah Ustaz. Pertemuan kita tidak sini aja Ustaz. Sampai di Serugo basuh nanti Ustaz dia minumlah Ustaz supaya basuh Serugo Ustaz. Itu kalimat itu masuk ke dalam jiwa Bapak Ibu. Setiap basuh je orang. Mungkin kebaikan orang, kebaikan awak ke orang itu akan basuh nanti di Serugo. Jadi bukan percuma Pak. Serugo mungkin basuh nanti. Dia basuh sekali apa pengajian mungkin nanti di akhirat suruh balik Pak. Apa melenggang-lenggang masuk Serugo, ambo diseret masuk neraka. Nampak ada Pak? Itu Ustaz kami dulu tanggal 1 Muharram dulu tu ngaji, bawalah ke Serugo tu. Dikabulkan permintaan apa? Bawalah Ustaz tu ke Serugo. Ambo dapat syafaat dari apa? Walaupun sekali bertemu Pak. Sampai pada itu, Ibu, sayang Tuhan kawak, ambo akhiri kajian kita pagi hari ini. Sana rambah lapaku nak tarang jalan kapara. Itu pantun Buya Hamka. Tapi jangan apa-apa cakep melo. Dah. Sana rambah lapaku nak tarang jalan kapara. Sana ubahlah laku nak sayang Tuhan kawa. Itu sana apa-apa Ibu. Itu ndak hadis Buya Hamka tu Pak. Ndak hadisnya berain. Sana rambah lapaku nak tarang jalan kapara. Sana ubahlah laku nak sayang Tuhan kawa. Ya Bu, mohon maaf Bapak dan Ibu bagi embau kaji hari ini kaji yang menggetarkanlah karena perlu kita merencanakan kematian kita, merencanakan kehidupan kita sampai di akhirat kelak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau seperti gaji Ustaz aja. Ha. Tadi